Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah musalla Muhammadi yang ulun cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk bisa bersama-sama berkumpul di rumah Allah ini untuk kita mengerjakan salat maghrib berjamaah, dan setelah itu kita lanjutkan dengan kajian kita, dan juga ada yang berbuka puasa sunnah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal yang kita kerjakan dan menjadikannya ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini ulun akan membawakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ajari saya sebuah doa yang saya berdoa dengan doa tersebut di dalam salat saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang mengampuni dosa melainkan Engkau. Faghfir li maghfiratan min indik, maka berikanlah ampunan maka ampuni aku dengan ampunan darimu. Warhamni, dan rahmati aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian yang pertama daripada hadis yang kita bacakan dan juga doa tadi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, saya telah menzalimi diri saya dengan kezaliman yang banyak. Hari ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama, semua dari kita mengetahui bahwa yang namanya kezaliman adalah di antara dosa-dosa yang paling besar. Dan dia adalah termasuk jenis kemungkaran yang paling dibenci orang. Sehingga mungkin kita dapati ada banyak orang, ini zalim, ini orang zalim. Bahkan orang zalim walaupun sudah lama sekali berlalu masa hidupnya, masih diingat orang kezalimannya. Sebagai contoh, misalkan di zamannya para tabi'in ada yang namanya Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj bin Yusuf ini salah seorang panglima dari kalangan Bani Umayyah yang terkenal dengan kekejamannya. Ya, disebutkan dia telah membunuh dengan tangannya 120.000 orang. Ini dengan tangan sendiri. Belum yang dia bunuh dengan perintahnya, karena dia adalah seorang gubernur, juga seorang panglima. Sampai hari ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang masih mengenal Hajjaj bin Yusuf ini dengan kezaliman. Saking yang namanya dosa kezaliman ini dibenci orang. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini mungkin dikenal semua orang kezaliman kepada orang lain. Tapi banyak ternyata orang yang tidak menyadari bahwa yang namanya kezaliman tidak hanya kepada orang lain, tapi ada juga jenis kezaliman kepada diri sendiri. Makanya di dalam doa yang kita bacakan tadi, Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya saya telah menzalimi diri saya dengan kezaliman yang baik. Mungkin sekarang timbul pertanyaan, masa ada orang yang menzalimi diri sendiri? Maka ada jawabnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Bukankah kita ingat bagaimana ayah kita Nabi Adam alaihi salam, setelah beliau melakukan dosa, beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam doa yang beliau bertaubat dengan doa tersebut dari dosa beliau. Apa doanya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Dan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sisi pelakunya, kezaliman terhadap diri sendiri itu lebih mengerikan. Kenapa? Karena gak ada yang maksa diri kita untuk melakukan kezaliman itu. Setelah ini insya Allah kita akan sebutkan bentuk apa saja bentuk-bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Kalau kezaliman yang dilakukan orang lain, itu mungkin seringkali kita dipaksa. Dia lebih kuat dari kita, dia lebih berkuasa dari kita, dia punya segala-galanya, kita lemah di hadapan dia. Kita gak bisa membela diri dari orang ini, akhirnya kita jadi korban kezaliman. Padahal sebenarnya tidak mau, tapi dipaksa. Maka akan tetapi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan kezaliman pada dirinya itu lebih buruk. Kenapa? Gak ada yang maksa. Makanya Nabi Adam alaihi salam ketika berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana, Nabi Adam tidak sama sekali menyalahkan iblis. Mohon maaf. Nah, kalau kita hari ini berada di posisinya Nabi Adam, mungkin kita akan langsung bilang, ini salah iblis ya Allah. Ya Allah, ulun kada tahu apa-apa ya Allah. Ini iblis bisa benar habui ulun, mahiasi bagi ulun kemaksiatan. Ulun kan, kalau kita mungkin ada di posisi Nabi Adam, kita akan bilang ini bukan salah kita. Tapi Nabi Adam alaihi salam, jamaah dirahmati Allah, gak pernah bilang begitu sama Allah. Yang beliau sadari adalah beliau melakukan kesalahan sudah cukup. Dan kalau dilihat kembali, ya, apakah iblis memaksa Nabi Adam? Kamu kalau enggak memakan buah, kamu akan saya bunuh, kamu akan mati, kamu. Dan seperti itu juga jamaah dirahmati seluruh keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Maksiat yang kita kerjakan, apakah ada yang memaksa kita? Kalau kamu tidak meninggalkan sholat, kalau kamu tidak menggibahi orang lain, kamu akan dibunuh. Kalau kamu tidak mencurangi timbangan, kamu akan dibunuh. Gak ada jamaah dirahmati. Iblis tidak pernah mengancam. Maka orang yang melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri dari sisi pelakunya itu lebih buruk. Karena gak ada yang maksa dia. Dia bukan darurat. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita berbicara tentang kezaliman terhadap diri sendiri. Dan berikutnya ulun akan sampaikan pada kesempatan malam hari ini bentuk-bentuk daripada kezaliman terhadap diri sendiri. Yang pertama jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba disebut menzalimi dirinya sendiri dengan apa? Dengan cara dia melakukan dosa dan kemaksiatan dan mengikuti syahwat. Ini hakikatnya jamaah dirahmati Allah, kezaliman. Dan dari sisi apa kalau kita lihat? Ya. Kalau kita lihat dari media atau alat yang kita pakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya pemberian daripada Allah. Mata yang kita gunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, pemberian dari Allah. Telinga yang kita gunakan untuk mendengarkan apa-apa yang dilarang oleh syariat, itu pemberian dari Allah. Lisan yang kita gunakan untuk menggibahi orang, itu pemberian dari Allah. Tangan yang kita gunakan untuk mengambil hak orang lain, itu pemberian dari Allah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemaksiatan dosa yang kita lakukan hari ini saja, kalau pian misalkan punya kenalan orang yang pian pandang ini orang baik tapi mungkin kurang mampu, dia mungkin ingin usaha, dia nggak punya kendaraan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan rezeki bagi pian,
pian belikan motor buat orang ini. Pian belikan motor. Ternyata motor yang, ya kendaraan yang pian berikan sebagai hadiah kepada orang ini, tiba-tiba beberapa hari kemudian digunakan untuk menabrak pian secara sengaja. Kira-kira pian bagaimana? Diambil lagi. Kira-kira ini orang gak ada tahu. Terima kasih. Dibari. Maka jamaah dirahmati, kalau manusia kepada manusia saja memberikan jasa, memberikan kenikmatan, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak, dan ternyata kita gunakan nikmat yang Allah berikan, pemberian karunia yang Allah berikan, kita gunakan justru untuk melawan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya Al-Quran surah Fatir ayat yang ke-32. Yang namanya manusia, yaitu pasti punya potensi melakukan kesalahan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia pasti banyak melakukan kesalahan. Khata' itu tidak hanya sekali melakukan kesalahan, tapi sering. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW menyebutkan wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan adalah yang sering bertaubat. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat pembagian umatnya Nabi Muhammad SAW, kita dapati umatnya Nabi Muhammad SAW itu tidak berada pada satu tingkatan yang sama. Tingkatan kita ini berbeda-beda. Sebagaimana disebutkan dalam surat Fatir ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kami wariskan kitab itu kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tingkatan manusia umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, yang paling rendah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, "Faminhum zalimun li nafsihi." Maka di antara mereka, di antara kaum muslimin, di antara umatnya Nabi Muhammad SAW, ada yang melakukan kezaliman kepada diri mereka. Para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, siapa yang disebut dengan wa minhum faminhum adh-dhalim li nafsihi, ya faminhum dhalimun li nafsihi, maka di antara mereka ada yang menzalimi dirinya. Para ulama menjelaskan orang yang menzalimi dirinya adalah yang lebih banyak dosanya dibanding pahalanya. Orang yang lebih banyak kesalahannya, amal buruknya dibanding amal baiknya. Dan ini tingkatan yang paling rendah, dan ini juga mungkin yang paling banyak daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka memang ada. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan wa minhum muqtasid. Kemudian berikutnya tingkatan yang kedua adalah orang yang tengah-tengah. Siapa mereka yang tengah-tengah ini dari umatnya Nabi Muhammad SAW? Adalah orang yang senantiasa mengerjakan kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Walaupun mungkin dalam hal sunnah tidak semua mereka bisa kerjakan. Ya, jadi yang penting orang ini yang wajib kita kerjakan, yang haram ditinggalkan semuanya. Kemudian berikutnya menyusul yang sunnah. Ini tingkatan yang tengah-tengah. Wa minhum muqtasid. Kemudian yang paling atas, tingkatan yang ketiga yang paling tinggi daripada umatnya Nabi Muhammad SAW, wa minhum sabiqun bil khairat. Dan di antara mereka adalah orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya, kita mungkin sering mendengar juga ayat yang lain yang sering dikutip, fastabiqul khairat, ya, dan berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Maka ini tingkatan yang paling tinggi. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya manusia di zaman manapun, baik di zaman kita sekarang maupun di zamannya Nabi, zamannya para sahabat, semuanya berlomba-lomba sama. Para sahabat berlomba-lomba, kita juga berlomba-lomba. Tapi ada perbedaannya dalam hal apakah kita dan mereka berlomba. Itu bedanya. Kalau para sahabat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berlomba dalam apa? Mereka berlomba dalam perkara akhirat. Makanya kita dapati kalau para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, pertanyaan mereka itu tidak jauh-jauh
berkisar seputar perkara akhirat. Contoh hadis yang kita bacakan di awal tadi, Abu Bakar meminta kepada Nabi SAW, "Alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ajari ulun doa yang ulun akan berdoa dengan doa tadi di dalam salat ulun. Kemudian sahabat yang lain ketika bertanya kepada Nabi SAW, apa pertanyaannya? Ya Rasul, amal apa yang paling utama? Ada yang lagi yang bertanya, ya Rasul, siapa manusia yang paling baik? Ya Rasul, ajari ulun amalan yang memasukkan ulun ke dalam surga dan menjauhkan ulun dari neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan-pertanyaannya para sahabat itu tidak jauh-jauh. Selalu berkisar seputar hal ini. Kenapa? Karena kompetisinya mereka saat itu dalam hal akhirat. Maka dan biasanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya ketika orang itu banyak melontarkan pertanyaan yang sama atau banyak bertanya tentang satu hal, ini menunjukkan bahwa di dalam pikirannya itu isinya itu. Ya, ketika orang sering bertanya tentang sesuatu itu terus, kita paham bahwa yang paling sering dipikirkan oleh orang tersebut adalah hal itu. Maka kalau kita dapati kebanyakannya pertanyaannya sahabat seputar akhirat, seputar bagaimana bisa dimasukkan dalam surga, bagaimana bisa jadi dijauhkan dari neraka, kita tahu bahwa itulah yang ada di dalam pikiran mereka. Itulah yang jadi ajang kompetisi dan berlomba-lombanya para sahabat. Tapi kalau kita lihat jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini berlomba-lomba juga. Tapi dalam hal apa jamaah dirahmati Allah? Melihat kawan HP hanyar, asa hendak juga kayak orang. Melihat orang dihiga rumah kendaraan hanyar, asa hendak juga nah. Hari ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kompetisinya kita yang disayangkan sebagian daripada kaum muslimin, sebagian besar berkisar seputar ini. Jauh sekali. Maka kemudian dari sini jamaah dirahmati Allah, kita tahu kenapa pertolongannya Allah Subhanahu wa taala yang kita nanti-nantikan ternyata tidak kunjung datang. Kenapa? Karena kitanya belum memantaskan diri untuk mendapatkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat orang-orang yang ada di pikirannya akhirat, bagaimana masuk surga, bagaimana, maka Allah langsung turunkan pertolongan kepada mereka. Padahal mereka jumlahnya sedikit, mereka persenjataannya seadanya. Ternyata ketika berhadapan tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini yang sanggup menahan para sahabat. Semuanya terkapar, semuanya tersungkur jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mengambil sebab yang membuat diri mereka pantas mendapatkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin hari ini pun keadaan kita demikian. Jumlah kita banyak. Di zaman Nabi SAW, Islam ini hanya ada di Jazirah Arab saja. Belum sampai ke Indonesia. Hari ini Islam ada di hampir seluruh negara dunia, ada umat Islam. Jumlahnya miliaran, masjidnya di mana-mana. Akan tetapi jamaah dirahmati Allah, kita lihat bagaimana lemahnya kita dalam menolong saudara kita di Gaza, di Palestina. Gak bisa apa-apa yang 1 miliar. Cuma untuk menghadapi sedikit segelintir daripada manusia-manusia. Alasannya apa? Karena mereka tidak memantaskan diri mereka untuk mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ingin tahu kapankah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita, tunggu sampai pertanyaan kita sama seperti pertanyaannya para sahabat dulu kepada Nabi SAW. Tunggu sampai yang menjadi pemikiran kita paling besar adalah yang ada di dalam pikirannya para sahabat radhiyallahu anhum. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengenai tingkatan-tingkatan manusia tadi. Yang paling rendah yang menzalimi dirinya, kemudian yang tengah-tengah, ya, dan yang terakhir adalah orang-orang yang berlomba di dalam kebaikan. Kemudian berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara contoh yang lain dari Al-Qur'an adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bulan-bulan haram, dan kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah
di akhir, di penghujung bulan Dzulqa'dah, kita berada di salah satu bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra." Sungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang dikenal dengan nama bulan-bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Itulah kata Allah Subhanahu wa taala agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Ya, menzaliminya dengan apa? Para ulama menjelaskan, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan haram dengan dosa-dosa dan kemaksiatan. Kemudian mungkin timbul pertanyaan, wah, kalau gitu selain bulan haram boleh 8 bulan yang lain? Haram juga tetap. Ya, akan tetapi dosa yang orang yang melakukan kemaksiatan pada bulan-bulan haram ini lebih besar dibanding orang yang melakukan dosa di luar bulan haram. Sebagaimana pahala orang yang melakukan kebaikan pada bulan-bulan haram ini juga lebih besar dibanding orang yang melakukan kebaikan di luar bulan haram. Sama seperti orang yang berada di tanah haram, ya, di kota Mekkah, di Madinah, orang yang melakukan kebaikan berlipat ganda luar biasa. Salat sekali di Masjidil Haram sama seperti 100.000 kali salat di masjid lain. Salat sekali di Masjid Nabawi sama seperti 1000 kali salat di masjid lain. Tapi tidak hanya pahalanya saja yang berlipat. Orang yang melakukan kesalahan, kemaksiatan, dosa di tempat-tempat tersuci tersebut, dosanya juga tidak sama. Dosanya juga berlipat. Maka ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ya, kenapa kemudian orang yang bermaksiat ini dia disebut melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri? Karena biasanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan daripada orang-orang yang melakukan kemaksiatan, pada saat melakukan kemaksiatan tersebut dia menyangka sedang menghibur dirinya. Amun sembahyang terus uyuh, amun sembahyang subuh lagi nyaman-nyamannya guring, ini karena kau guring lagi, karena kau istirahat. Orang yang melakukan kemaksiatan itu mengira pada saat dia melakukan kemaksiatan itu liburan, sedang happy, sedang bersenang-senang. Makanya dia disebut melakukan kezaliman, karena sebenarnya jamaah dirahmati yang dia lakukan itu justru sedang menzalimi diri. Bukankah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan kemaksiatan Allah akan siksa badannya? Orang yang berdusta Allah akan siksa, Allah akan hukum lisannya. Ya. Maka dia hakikatnya sama seperti orang yang sakit jemaah. Orang yang punya penyakit tertentu misalkan, ya, nggak bisa, misalkan orang yang punya penyakit gula berlebih, dia nggak bisa makan yang manis-manis, tapi dia lebih menurutkan hawa nafsunya. Ya, ini saya nggak bisa hidup, mati aja sudah kalau nggak makan yang manis-manis. Ya, bahkan ada sebagian dari mereka, ya, sampai mengatakan makan yang manis-manis mati, kadang makan yang manis-manis mati juga. Ya. Maka ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala bertentangan dengan tujuan syariat. Dia nggak ingat apa? Badan yang Allah suruh kita untuk jaga itu pemberian dari Allah. Antum nggak beli, kita badan kita ini nggak beli. Kemudian merasa ini hak kita. Sebagian ahlu maksiat kan alasannya begitu. Awak-awak aku, tangan-tangan aku, hendak apa kata sarah aku. Ujar siapa? Di mana menukarnya? Sertifikatnya di mana? Kuitansinya menukar di mana? Tidak jemaah, ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata digunakan, maka orang yang melakukan kemaksiatan itu hakikatnya sedang melakukan kezaliman yang luar biasa terhadap dirinya sendiri jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang ulama di masa lalu namanya Maimun bin Mahran rahimahullah.
beliau mengatakan ada orang Jasirin yang membaca Al-Quran dan pada saat yang sama dia sedang melaknat dirinya. Kita heran, gimana ceritanya? Ada orang lagi baca Quran, melaknat dirinya. Orang lagi baca Quran, ini baca kalam Allah. Maka apa yang beliau jelaskan? Qila lahu wa kaifa yal'anu nafsah. Bagaimana mencela dirinya? Maka kata beliau, dia membaca yaqra ala la'natullahi 'alal zalimin. Dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya laknat Allah kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Sementara yang membaca melakukan kezaliman terhadap dirinya dengan kemaksiatan. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pemotivasi bagi kita semuanya, pengingat bagi kita semuanya, agar bisa lebih kuat lagi menjaga diri kita jangan sampai melakukan kemaksiatan yang sudah terjerumus untuk segera berhenti, yang lagi-lagi melakukan untuk terus-menerus jangan pernah berhenti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan adalah yang selalu bertaubat. Karena kita tahu jemaah dirahmati Allah, yang namanya syaitan sering sekali membisikkan tipu dayanya kepada orang yang bertaubat. Ikam bertaubat, kena stumat lagi bebulik pulang. Itu ngarannya mah ulu-ululon Allah Ta'ala. Padahal justru kita terus diperintahkan. Walaupun kita akan melakukan lagi. Tapi yang penting pada saat itu kita taubat betul-betul, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di antara doa yang dibaca, Rabbi ghafirli misalkan wa tub alayya, di antara yang disunnahkan setelah kita membaca setelah salat duha, ya dibaca 100 kali, Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni saya dan tub alayya. Maka pengertian taubat ini para ulama menyebutkan ada dua. Kalau orangnya belum bertaubat kepada Allah, maka dia sedang minta kepada Allah, agar Allah memberikan kepada dia apa? Taubat. Agar Allah memudahkan bagi dia untuk bisa bertaubat. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan dadanya, meringankan hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ternyata, ini yang pertama, dan yang kedua, kalau ternyata orangnya sudah bertaubat kepada Allah, maka dia minta kepada Allah agar Allah menerima taubatnya. Ya. Maka ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan Maimun bin Mahran, bisa jadi ada orang yang membaca Al-Qur'an dan dia sedang melaknat dirinya ketika membaca ala la'natullahi 'alal zalimin. Sesungguhnya laknatnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbicara tentang jenis kesyirikan yang paling berbahaya, jenis kezaliman yang paling berbahaya, ya, adalah kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82, Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, orang yang murni tauhidnya, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala balasan yang akan Allah berikan kepada mereka? Allah akan berikan dua. Allah akan berikan ulaika lahumul amn. Yang pertama, mereka lah orang-orang yang mendapatkan rasa aman. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara siapa orang yang paling tenang hidupnya, yang paling merasa aman di dunia pada hari, adalah orang-orang yang paling kuat tauhidnya. Orang yang kuat tauhidnya, insya Allah walaupun lagi lewat malam-malam di tengah kegelapan ada pohon goyang-goyang sendiri, orang yang bertauhid ini tahu paling-paling kalau bukan kerjaan orang iseng, ini jin, maka dia tenang. Dia akan baca ayat kursi, dia akan baca Al-Falaq dan An-Nas, karena dia tahu bahwa tidak ada makhluk di dunia ini yang yang bukan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak melihat mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat mereka dan mereka tidak bisa melihat Allah. Itu orang-orang bertauhid, hidupnya tenang. Tidak pernah yang takut dengan yang namanya
arwah gentayangan. Karena dia tahu kalau orang sudah meninggal itu alamnya berbeda. Tidak berada lagi di alam yang sama dengan kita. Makanya disebut dengan nama barzakh. Itu pemisah. Dia tahu, dan kalaupun ada gangguan-gangguan, walaupun misalkan dia mengaku namanya orang yang sudah meninggal, dia bisa menyebutkan kebiasaan-kebiasaan, maka orang yang bertauhid akan faham bahwa ini adalah jin yang mungkin selama ini sering berinteraksi dengan orang yang meninggal, makanya tahu. Ya. Akan tetapi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat orang yang lemah tauhidnya, serba ketakutan. Lampu mati, dalam kegelapan ada yang gerak-gerak. Bahkan kadang-kadang kita ulun pernah mendengar cerita kurang lebih beberapa tahun yang lalu di Banjarmasin ini, ada cerita kalau nggak salah tentang orang mati jadi hantu, kata. Jadi itu sampai ceritanya orang yang bertato-tato, yang preman, orang semua takut, nggak berani. Dia sama manusia bentuknya kayak apapun nggak pernah takut. Tapi ketika mendengar ada isu orang mati jadi hantu, nggak berani buka pintu kalau ada yang ngetok. Ya, ini sampai membuat kita lihat bagaimana hanya tauhid yang bisa membuat seseorang itu jadi tenang. Makanya Allah mengatakan yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, yang pertama ulaika lahumul aman, yang pertama mereka akan mendapatkan keamanan, dan berikutnya Allah akan memberikan wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bacakan tadi, surah Al-An'am ayat yang 82 tadi, di dalam tafsirannya disebutkan sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika turun ayat ini, disebutkan berat kepada para sahabat. Mereka merasa berat, orang-orang yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang enggak menzalimi dirinya? Semua dari kami menzalimi dirinya. Maka kata Nabi SAW, bukan yang kalian maksud itu. Tidakkah kalian, kata Nabi SAW, mendengarkan perkataan hamba yang saleh Luqman di dalam surah Luqman, ketika beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, jangan berbuat syirik, karena sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, bentuk kezaliman seorang hamba kepada dirinya adalah dengan melakukan kemaksiatan dan mengikuti syahwat. Berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kapan seorang hamba dikatakan menzalimi dirinya? Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-229. Allah mengatakan, "Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun." Barang siapa yang melanggar hukum Allah, maka merekalah orang-orang yang zalim. Ya. Allah Subhanahu wa taala misalkan tetapkan hukum warisan itu sebegini bagiannya. Ternyata ada yang ingin menzalimi ahli waris yang lain. Ini melanggar hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang zalim. Ya. Kemudian di dalam surat At-Talaq, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan setelah menjelaskan tentang hukum-hukum talak, ya, Allah mengatakan di akhir ayatnya apa? Wa tilka hududullah. Itulah hukum-hukum Allah, wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah. Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka dia telah menzalimi dirinya. Maka kezaliman yang kedua, orang yang melanggar hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tetapkan demikian, dia merasa ini gak bagus, ini gak adil. Ya, mempertanyakan hukum yang diturunkan oleh Allah pencipta seluruh manusia. Ya, hari ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau beli barang elektronik baru saja yang kita belum tahu bagaimana cara makainya, kita pasti akan ikuti buku petunjuknya. Kalau nggak ada orang lain yang bisa yang ngajari, kita belajar dari bukunya bilang begini, kita turuti. Bukan kemudian kita bikin cara kita sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hukum-hukum dan syariat ada. Ini Allah yang menciptakan kita.
Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, karena Allah tahu isi hati manusia ketika melihat kepada lawan jenisnya. Bukan kemudian seperti perkataan sebagian orang ini hari ini, yaitu gara-gara kamu saja pikirannya ngeres katanya. Sedangkan kami nggak ngeres. Wala'iyatubillah. Justru orang yang bilang begitu hatinya sudah mati. Kalau orang hatinya masih hidup, karena Allah yang maha tahu, Allah yang menciptakan manusia, segala detail. Ya, makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata-mata yang khianat. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas dalam tafsiran ayat ini, Allah mengetahui kalau ada seorang laki-laki yang sedang duduk bersama keluarganya misalkan, kemudian di sebelah sana ada perempuan yang tidak halal bagi dia. Kemudian pada saat orang-orang yang ada di sekitarnya lengah nggak bisa ngelihat, dia curi-curi pandang. Curi-curi pandang dengan pandangan yang diharamkan untuk menikmati aurat perempuan tadi misalkan yang diharamkan, maka walaupun pandangan yang sekilas Allah tahu. Nggak ada yang tersembunyi. Walaupun orang-orang di sekitar dia yang ada paling dekat dengan dia nggak ada yang tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Maka ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang ketiga, ya, dengan cara melanggar hukuman Allah, itulah yang disebut dengan orang yang menzalimi dirinya. Berikutnya orang yang menzalimi dirinya dengan cara apa jamaah dirahmati Allah? Dengan cara yang ketiga, meninggalkan kewajiban dan meninggalkan kewajiban. Ya. Ini yang ketiga, orang yang meninggalkan kewajiban disebutkan menzalimi dirinya. Kita ambil contoh jamaah dirahmati Allah. Pada saat wabah corona kemarin, sedang panas-panasnya, sebagian masjid, bahkan sebagian musholla mungkin, ada yang ditutup. Ada beberapa yang ditutup, digembok. Itu kita lihat bagaimana respon sebagian kaum muslimin. Gak terima jamaah. Bahkan ulun melihat sendiri di satu masjid di Banjarmasin. Sebelum corona ulun sering sholat di situ. Kadang-kadang sholat zuhur. Ternyata pada saat corona itu digembok. Jadi kita pas sampai waktu mau sholat zuhur, sampai di depan ngelihat digembok. Ternyata jamaah, dan ada beberapa orang saat itu yang ingin masuk, akhirnya menunggu bingung ini mau kemana sholat. Ternyata ada di antara tetangga masjid ini yang sebelum kejadian corona ulun gak pernah lihat beliau ini ada di masjid. Bukan termasuk jamaah di situ, tapi orangnya tinggal di situ. Karena kita kalau lewat-lewat situ sering lihat ada bapak-bapak itu. Rumahnya persis seberangan dengan masjid. Ternyata mungkin karena sering terjadi, walaupun beliau bukan jamaah di situ, melihat kaum muslimin terhalang untuk melakukan kewajibannya sholat. Ya ulun gak berbicara tentang polemik apakah ada corona atau enggak, ini bukan bahasannya. Tapi ulun melihat ini bagaimana orang yang bukan orang yang aktif sholat di masjid, gak pernah terlihat bahkan. Ternyata ketika melihat itu apa? Dia ambil batu jamaah dirahmati Allah, dia datangi ke depan pagar, gemboknya itu dihancurkan. Kemudian dibuka pagarnya, balik lagi ke rumahnya. Kenapa? Dia nggak terima kalau ada orang muslim yang lain terhalang daripada melakukan ibadah. Jadi kita seorang yang nggak sholat saja, ketika melihat ada orang lain yang terhalang melakukan ibadah, dia nggak terima. Ini zalim. Ini harus dibela. Maka jamaah dirahmati Allah, kalau kita melihat ada orang lain menghalangi seseorang dari melakukan kebaikan, ada misalkan, mohon maaf, sebagai contoh ya, ada perempuan yang tidak mau menjual dirinya misalkan, dia ingin menjaga dirinya tapi dipaksa misalkan oleh keluarganya untuk menjual dirinya, pasti kita akan marah sekali dengan orang ini. Kita mungkin akan tangkap dia, kita akan pukul dia, kita akan, ini gimana memaksa orang lain? Maka jamaah dirahmati Allah, sadarkah kita pada saat kita meninggalkan kewajiban kita tanpa ada orang lain yang memaksa, kita sedang menzalimi diri kita. Ini bukan orang lain yang memaksa, tapi kita sendiri yang mengharamkan diri kita dari mendapatkan kebaikan. Kita nggak sakit, ya, azan berkumandang, harinya nggak hujan, masjid dekat, nggak ada rintangan, nggak ada larangan. Tapi kita lebih memilih memenangkan rasa malas
atau mungkin ada kegiatan yang melalaikan yang tidak bermanfaat, ya, ini sebenarnya hakikatnya kita sedang mendolimi diri kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang ulun bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini daripada kezaliman hamba terhadap dirinya. Yang pertama, ulun ulang sekali lagi, poin yang pertama, bentuk kezaliman seorang hamba kepada dirinya adalah dengan cara melakukan dosa dan kemaksiatan dan mengikuti syahwat. Kemudian yang kedua adalah dengan cara melanggar hukum-hukum Allah yang sudah jelas begitu hukumnya, dia nggak mau turuti. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya. Demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang rajin bertaubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua agar jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menzalimi diri-diri mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.